Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Perkenalkan, kami dari kelompok PHI akan mempresentasikan tentang sejarah hukum dari mulai sebelum kemerdekaan hingga setelah kemerdekaan. Perkenalkan, saya sendiri dengan Sinta Ajahra dengan NPM 22.349. Yang pertama yaitu pra-kemerdekaan atau sebelum kemerdekaan. Yang pertama yaitu ada POC. Sebelum orang-orang Belanda ke Indonesia, hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum yang tidak tertulis atau yang disebut dengan hukum adat. Akan tetapi, ketika orang-orang Belanda sudah di Indonesia, mereka mendirikan POC pada tahun 1602, yang mana tujuan dari POC tersebut yaitu supaya tidak terjadi persaingan antara pedagang yang membeli rempah-rempah dari orang pribumi dengan maksud untuk memperoleh keuntungan di pasar Eropa. POC sendiri melakukan ekspansi penjajahan di daerah Nusantara dan menanamkan penekanan dalam bidang perekonomian dengan memaksakan aturan hukum yang dibawa dari negeri asalnya. Sehingga dapat kita ketahui bahwa pada masa POC berkuasa, tata hukum yang berlaku yaitu tata hukum yang berasal dari negeri Belanda dan peraturan yang dibuat oleh gubernur jenderal yang berkuasa di daerah kekuasaan POC tersebut, serta aturan hukum tidak tertulis serta tertulis bagi orang-orang pribumi, yakni hukum adatnya masing-masing. Selanjutnya yaitu yang kedua, pada masa Besluiten-Regerings pada tahun 1814 sampai dengan 1855. Pada masa ini, pemerintah Belanda berhasil mengkodifikasi hukum perdata. Pengundangan hukum yang sudah berhasil dikodifikasi ini baru bisa terlaksana pada tanggal 1 Oktober 1838. Hal ini disebabkan karena terjadinya pemberontakan di bagian selatan Belanda pada bulan Agustus 1830. Berdasarkan kenyataan sejarahnya, pada masa Besluiten-Regerings ini terdiri dari peraturan tertulis yang dikodifikasikan, yang tidak dikodifikasikan, serta peraturan tidak tertulis atau hukum adat yang khusus berlaku bagi orang bukan golongan Eropa. Yang ketiga yaitu pada masa Regerings Reglement, yaitu pada tahun 1855 sampai dengan 1926. Regerings Reglement yaitu peraturan dasar yang dibuat bersama raja dengan parlemen untuk mengatur pemerintahan daerah jajahan Indonesia, yang mana Regerings Reglement ini berbentuk undang-undang. Akan tetapi, peraturan yang menata daerah jajahan tidak semata-mata ditetapkan oleh raja, akan tetapi ditetapkan bersama oleh raja dengan parlemen, sehingga sistem pemerintahannya berubah dari monarki konstitusional jadi monarki parlementer. Masa Indonesia Staatsgering. Pada tanggal 23 Juni 1925, Reglement tersebut diubah menjadi Indonesia Staatsgering atau Peraturan Ketatanegaraan Indonesia yang termuat dalam Stadsbert 1925 nomor 415 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1926. Pada masa berlakunya, tata hukum yang berlaku di Hindia Belanda adalah pertama-tama yang tertulis dan yang tidak tertulis, dan sifatnya masih pluralistis, khususnya hukum perdata. Tujuan pembagian golongan penduduk sebenarnya adalah menentukan sistem-sistem hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan, yaitu sebagai berikut. Residentengerecht, Land van Justice, Hogerhof. Adapun acara peradilan di luar Jawa dan Madura diatur dalam Rechtsreglement Bund Westen berdasarkan Stadsbelt 1927 nomor 227 untuk daerah hukumnya masing-masing. Bagi golongan pribumi atau bumi putra, A. Hukum perdata adat dalam bentuk tidak tertulis. Keadaan demikian telah dibuktikan dengan dikeluarkannya berbagai koordinasi yang diberlakukan untuk semua golongan. Yang kedua adalah hukum pidana materi yang berlaku bagi golongan pribumi adalah yang pertama, hukum pidana materi yaitu Westboek van Strafrecht sejak tahun 1918 berdasarkan Stadsblad 1915 nomor 723. Yang kedua,
hukum acara perdata untuk daerah Jawa dan Madura ini berlaku di Landrat Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Susunan peradilan bagi pribumi di Jawa dan Madura adalah yang pertama District Garage, yang kedua Regensburg Garage, yang terakhir adalah Lanart. Bagi daerah-daerah di luar Jawa dan Madura, susunan organisasi peradilannya untuk golongan pribumi diatur dalam Rijksgevmen, Bundesman atau yang disingkat dengan RB. Dan lembaga peradilannya adalah yang pertama Bank District Garage, dan yang terakhir adalah Magistrate Garage, dan yang keempat adalah Land Garage. Untuk masa Jepang atau Osamu Serei. Pada masa pemerintahan Jepang, pelaksanaan tata pemerintahan di Indonesia berpedoman undang-undang, yaitu disebut dengan Gun-Serei melalui Osamu Serei. Osamu Serei itu mengatur segala hal yang diperlukan untuk melaksanakan pemerintahan. Berlakunya secara umum. Osamu Serei sebagai peraturan pelaksana, dan keamanan dan ketertiban umum. Dalam bidang hukum, pemerintah Balantera Jepang melalui Osamu Serei nomor 1 tahun 1942 pada pasal 3 menyebutkan semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dahulu telah diakui untuk sementara waktu, asal tidak bertentangan dengan peraturan pemerintahan militer. Berdasarkan pasal 3 Osamu Serei tersebut, jelaslah bahwa hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sebelum Balantera Jepang datang ke Indonesia tetap berlaku. Dengan demikian, pasal 131 IS sebagai pasal politik hukum dan pembagian golongan penghuni Indonesia, menurut pasal 163 IS masih tetap berlaku untuk golongan Eropa Timur, asing, dan Cina yang tunduk secara sukarela kepada hukum perdata Eropa tetap berlakunya bagi Burgerlijk Wetboek atau yang disingkat dengan BW dan Wetboek van Koppel atau WK, serta aturan-aturan hukum perdata Eropa yang tidak dikondivisikan. Adapun bagi golongan pribumi dan golongan timur asing bukan Cina yang tidak tunduk secara sukarela kepada hukum perdata Eropa, tetap berlaku aturan-aturan hukum perdata aturannya. Selanjutnya, pemerintahan Balantera Jepang juga mengeluarkan Gun-Serei nomor istimewa 1942. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sri Rahma, NIM saya 221368. Di sini saya akan menjelaskan tentang Orde Baru dan Orde Lama. Orde Baru adalah sebutan untuk masa pemerintahan Soeharto di Indonesia selama lebih dari 30 tahun. Masa Orde Baru dimulai sejak tahun 1966 menggantikan Orde Lama yang merujuk pada era pemerintahan Presiden Soekarno. Landasan kehidupan Orde Baru, tatanan kehidupan rakyat, bangsa, dan yang diletakkan pada kemurnian pelaksanaan Pancasila. Orde Baru juga mempunyai dua landasan. Yang pertama, landasan ideal Pancasila, dan yang kedua, landasan konstitusional. Kemudian ada kebijakan Orde Baru, yakni pemerataan pembagian pendapatan, pemerataan kesempatan kerja, pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Orde Lama. Orde Lama adalah istilah yang dapat ditunjukkan pada negara Indonesia di bawah kepemimpinan Indonesia pada tahun 1945 hingga 1968. Orde Lama juga sebagai sistem yang mewakili kepemimpinan Presiden Soeharto hingga terjadinya reformasi. Orde Lama juga mempunyai beberapa kebijakan. Yang pertama, proyek mercusuar. Soekarno melakukan 6 proyek yang ia bangun, yakni Stadion GBK, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, dan Monumen Selamat Datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piki Rahman, NIM saya 221000350. Di sini saya akan menjelaskan sejarah hukum Indonesia di era reformasi. Mengapa sih terjadinya era reformasi? Era reformasi ini terjadi karena tuntutan mahasiswa dan masyarakat kepada pemerintah secara umum dilatar belakangi karena adanya penyelewengan di berbagai bidang. Yang pertama ada di bidang politik, di bidang hukum, dan bidang ekonomi. Nah, di bidang ini terjadi korupsi
kolusi dan nepotisme atau biasa disebut KKN. Dan pada era Orde Baru ini tidak sejalur dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Akhirnya terjadi reformasi. Nah, apa aja sih yang terjadi dan apa saja sih yang menyebabkan terjadinya reformasi? Yang menyebabkan reformasi ini ada yang pertama ini partai golongan karya mendominasi, yaitu pada pemilu yang dilakukan sebanyak 6 kali, yaitu pada tahun 72, 77, 82, 87, 92 dan 97 itu didominasi dan dimenangkan selalu oleh Golkar. Kenapa? Karena Partai Golkar mengharuskan pegawai negeri memilih Golkar. Akhirnya Partai Golkar menang telak di 6 pemilu tersebut. Yang kedua ini adalah kedua hasil pembangunan yang tidak merata. Jadi hasil pembangunan di Indonesia ini tidak merata, hanya difokuskan di Pulau Jawa saja. Namun di luar Pulau Jawa ini diabaikan. Lanjut ada krisis moneter. Krisis moneter ini terjadi pada tahun 1997 di berbagai negara ASEAN dan termasuk Indonesia. Dari dolar 2.500 rupiah menjadi naik 6 kali lipat. Lanjut letaknya kekuasaan Orde Baru. Jadi di era Orde Baru ini menetapkan sistem sentralistik dan militeristik, dan sistem ini itu tergantung kepada negara. Akibat penerapan sistem tersebut, kemampuan unsur masyarakat dan bangsa diabaikan, maka terjadilah perilaku yang tidak wajar di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya di masyarakat dan negara. Pola paternalistik ini juga menumbuhkan korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN tersebut, dan merupakan dan sementara pandangan masyarakat itu waktu itu, jika presiden turun maka sistem itu juga turun, dan akhirnya terjadi ketika Soeharto turun maka sistem ini juga hangus gitu dan tidak terkendali. Yang kelima ini gerakan anti kemapanan. Gerakan ini muncul dari unsur yang terpinggirkan oleh rezim Orde Baru, misalnya Orde Lama lawan politik dan kalangan muda yang memiliki paham sosialisme dan marxisme. Kemudian memunculkan berbagai dorongan dari keinginan rakyat. Pada masa ini timbul semangat dari komponen anak bangsa untuk menuntut reformasi politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia untuk perbaikan dalam kehidupan bernegara. Semangat ini lahir dalam suatu gerakan yang dipelopori oleh mahasiswa yang menginginkan dan menuntut agar kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan dengan lebih demokratis dari sebelumnya. Jadi gerakan ini tuh dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 oleh MPR melalui amandemen yang dilakukan sebanyak 4 kali. Dengan perubahan ini, semula Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri dari 16 bab dan 37 pasal, dan setelah amandemen maka Undang-Undang Dasar 1945 berubah menjadi 20 butir pasal, 20 butir pasal tetap, terus 43 butir pasal diubah, dan 128 pasal merupakan pasal tambahan baru. Jadi 4 kali perubahan tersebut adalah yang pertama ini menyangkut pembatasan kekuasaan presiden meliputi pasal 5, pasal 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21. Terus perubahan yang kedua ini ada tiga kali persidangan yang meliputi
pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 19, pasal 20, 21, 22A, 22B, 25E, 26, 27, pasal 28A, pasal 28B, sampai dengan 28J, pasal 30, 36A, 36B, dan pasal 36C. Lanjut, perubahan yang ketiga ini meliputi pasal 13, 14, 15, dan pasal 1 dan pasal 20 serta pasal 21. Lanjut, perubahan keempat ini adalah tentang lembaga kepresidenan dan lembaga perwakilan rakyat yang belum terbahas di amandemen sebelumnya, di amandemen ketiga, serta penghapusan lembaga negara yakni Dewan Pertimbangan Agung dan Perlembagaan Bank Indonesia yang diikuti dengan pendidikan dan kebudayaan, serta perekonomian sosial dan kesejahteraan sosial yang meliputi pasal 2, pasal 6A, pasal 8, 11, 16, pasal 23D, pasal 24, 31, 32, 33, 34, pasal 37, kemudian aturan peralihan dari pasal 1 sampai 3, dan aturan tambahan yaitu pasal 1 dan 2. Sekian, terima kasih. Kabinet Indonesia Bersatu yaitu kabinet pemerintahan Indonesia yang pada saat itu dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala. Kabinet ini dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa berakhirnya pada 20 Oktober 2009. Kabinet Kerja adalah pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala. Susunan kabinet ini berasal dari kalangan yang profesional, urusan partai politik pengusung pasangan Jokowi JK pada Pilpres 2014. Susunan kabinet diumumkan oleh Presiden Jokowi pada 26 Oktober 2014 dan resmi dilantik sehari setelahnya. Presiden Joko Widodo dan Wapres Yusuf Kala membacakan susunan kabinet ini di Taman Belakang Negara. Dalam kesempatan itu Jokowi menghadiri para pementeri Kabinet Kerja yang terdiri dari 4 menteri koordinator dan 30 menteri. Kabinet Indonesia Maju. Kabinet Indonesia Maju adalah kabinet pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kabinet ini terdiri atas 4 menteri koordinir dan 30 menteri bidang yang diumumkan pada 23 Oktober 2019 dan dilantik berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 11 tahun 2019 tentang pembentukan Kementerian Negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.